يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي sahabat Nabi yang masih kecil saja, Rabi'ah, ketika ditanya sama Nabi Muhammad, sal, minta wahai Rabi'ah, apa yang kau mau aku berikan. Karena Nabi cinta kepada anak ini. Anak ini selalu melayani Nabi. Nabi mau wudhu diambilkan air, Nabi butuh sesuatu diambilkan, Nabi tawarkan, sal ya Rabi'ah, minta wahai Rabi'ah. Rabi'ah sadar yang menawarkan bukan konglomerat, yang menawarkan ini kekasihnya Allah. Kalau dia minta gunung Uhud berubah jadi emas untuk dirinya bisa, tapi yang diminta sama Rabi'ah, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Yang saya mau ya Rasulullah, saya bersama dengan dirimu di surganya Allah Subhanahu. Kita yang aku cinta, pernah nggak punya keinginan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad? Kalau cuma keinginan masuk surga, orang kafir juga kalau mati kepingin masuk surga. Jangan sampai keinginan kita sama dengan mereka. Orang-orang yang ahli maksiat juga berharapnya kalau mati masuk surga. Nggak ada orang sebejat apapun, nggak ada yang kepingin masuk nerakanya Allah Ta'ala. Tapi Rabi'ah nunjukkan cinta, saya mau di surga bersama dengan dirimu. Yang aku cinta sama Nabi, pernah nggak kita punya keinginan nanti masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu mahabbah. Bahkan ada anak kecil di zaman Nabi, anak muda, namanya Talha ibn al-Barra, orang dari daerah Mesir Kuba. Aku cinta sama Nabi. Urni bima syi'ta, ya Rasulullah, saya cinta kepadamu. Perintahkan apapun saya akan kerjakan. Kata Nabi Muhammad, betul kau cinta kepada saya? Betul ya Rasulullah. Betul, apapun yang saya perintahkan kau kerjakan. Betul ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Qum faqtul abak. Kalau begitu berdiri, bunuh bapakku sendiri. Ini anak gak pakai berpikir panjang, langsung keluar mau melakukan apa yang diucapkan sama Nabi. Dipanggil sama Nabi, Talha, kemari. Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan sama Allah bukan untuk memutus tali silaturahminya anak sama bapak, bukan untuk bunuh. Nabi cuma pengen tahu betul nggak orang ini cinta sama Nabi. Dan ternyata apa yang diperintahkan sama Nabi nggak pakai dipikir, nandakan mahabbahnya kepada Rasulullah. Ini lam ub'ats biqati'atir rahim. Aku tidak diutus oleh Allah untuk memutus tali silaturahmi. Bapak sama anak hubungan harus dijaga. Walaupun bapaknya muslim, tetap diperintahkan oleh Allah apa? Berbuat baik. Nabi Muhammad hanya ingin tahu cintanya anak. Sehingga ketika Talha ibn al-Barra sakit di malam hari, di musim dingin, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju ke daerah Kuba. Beliau jalan kaki, mau apa? Menjenguk anak muda. Siapa Talha? Bukan anak pejabat, bukan anak raja, bukan anak orang istimewa. Kenapa Nabi kunjungi sampai keluar di malam hari, musim dingin? Nabi mengunjungi seorang pemuda yang di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini istimewanya cinta. Kita sholawatan sama Nabi jangan dianggap gak sampai kepada Nabi. Kita ngucap salam sama Nabi jangan dianggap gak ada manfaatnya. Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir,
Apa kata Rasulullah? Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhu al-an. Kata Sayyidina Jabir ibn Sumrah, Nabi Muhammad meriwayatkan hadis, mengucapkan hadis, ada batu di Mekah. Kalau saya lewat sebelum saya diangkat jadi Rasul, itu batu setiap kali saya lewat ucap salam sama saya. Assalamu alaika. Batu ucap salam sama Nabi. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Kata Nabi Muhammad, dan sampai detik ini saya masih tahu batu yang ucap salam sama saya itu yang mana. Di Mekah batunya banyak, bukan satu. Tapi ada satu batu yang gak dilupakan sama Nabi Muhammad. Kenapa gak dilupakan? Karena ngucap salam. Kalau batu ngucap salam sama Nabi gak dilupakan, kita umatnya Nabi Muhammad ngucap salam, insya Allah gak dilupakan sama Nabi Muhammad. Ini anak muda sakit dijenguk sama Nabi, gak sadar dia pingsan. Akhirnya Nabi bilang sama orang tuanya, saya lihat dianya gak panjang sudah, ajalnya sudah dekat. Nanti kalau Tolha meninggal, jangan ditunda pemakamannya, segerakan pemakamannya, tapi kabarin saya, kata Nabi Muhammad. Saya mau menyaksikan pemakamannya, nyolatkan anak ini. Kita kalau mati berangan-angan disolatkan sama orang soleh, ada orang soleh yang ikut makamkan kita. Sahabat Nabi kalau mati semua kepingin Nabi nyolatkan, ikut makamkan. Tolha malah Nabi Muhammad yang minta, ini anak kalau mati kabarkan saya. Saya ingin menyaksikan pemakamannya dan menyolatkan anak ini. Istimewa di matanya Nabi Muhammad karena apa? Ada cinta. Tolha sadar, dikabarkan sama orang tuanya Nabi tadi jenguk dirinya. Sakitnya semakin parah, ajal semakin dekat. Wasiat sama orang tuanya, Bu, kalau saya meninggal dunia tolong jangan kabarkan Nabi Muhammad, makamkan saya segera, jangan kasih tahu Nabi Muhammad. Kata ibunya, kenapa? Bukankah kau sangat mencintai Nabi? Dan Nabi tadi juga wasiat minta dikabarkan. Kenapa kok kau malah minta dikuburkan segera tanpa diberitahukan kepada Nabi Muhammad? Kata Tolha, wahai ibuku, saya takut kalau saya meninggal di malam hari, Nabi dikabarin saya meninggal, nanti beliau keluar dari rumahnya ke tempat ini untuk memakamkan saya. Di tengah jalan ada orang Yahudi yang mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Mau mati yang dipikirkan Nabi Muhammad. Saya takut kalau beliau keluar ke sini, di tengah jalan nanti ada orang Yahudi yang mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Ini cinta kita jauh dari mereka. Kalau kita nggak terus mengasah hubungan kita dengan Nabi Muhammad, ya kita nggak akan pernah dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lewat majelis ini, jadikan niat kita hadir ke haulnya orang-orang yang saleh, supaya hubungan kita kepada Allah semakin kuat, hubungan kita kepada Nabi Muhammad semakin kuat. Kita bisa meneladani orang-orang saleh yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu